Alaihi Wasallam, patut pada keluarganya maupun para sahabat-sahabatnya. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cinta kepada Allah. Saya akan memulai pembahasan tersebut dengan pertanyaan, apakah kita cinta kepada Allah? Sekali lagi, apakah kita cinta kepada Allah? Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan ucapan lisan saja, tetapi yang lebih penting adalah bukti yang nyata. Karena apabila kita berbicara tanpa bukti yang nyata atau tidak sesuai dengan realita, maka kita tergolong orang-orang yang munafik, dan sesungguhnya tidak ada tempat bagi orang-orang munafik di hari kiamat terkecuali ditempatkan di tingkatan paling rendah dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 145. Innamal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkatan paling bawah dari neraka, dan sesekali mereka tidak akan mendapat seorang penolong pun dari mereka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang berbahagia, senada dengan permasalahan tersebut, Imam Fudlail rahimahullah dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, ia berkata bahwa apabila engkau ditanya apakah engkau mencintai Allah, maka diamlah, karena sesungguhnya apabila engkau menjawab tidak, maka kafirlah engkau, dan apabila engkau menjawab ya, maka sifat dan perbuatanmu belum termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah apabila kamu memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan turunnya ayat tersebut adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya masuk Islam. Mereka menjawab, kami adalah putra-putra Allah, dan sungguh kami amat cinta kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, katakanlah apabila kamu memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah agamaku. Aku adalah utusan Allah dan bertugas untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada kalian. Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian, cintanya seorang mukmin tidak akan lepas dengan cintanya seorang mukmin kepada Allah adalah dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan cintanya Allah kepada seorang mukmin adalah dengan memuji mereka, memberikan anugerah kepada mereka, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ia berkata bahwa barang siapa yang mengakui 4 hal namun tidak ingin melakukan 4 hal tersebut, maka ia adalah pembohong. Yang tahu nggak 4 halnya apa? Yang tahu nggak? Nggak ada. Yang pertama, barang siapa yang mengakui cinta terhadap surga namun tidak ingin berbuat ketaatan. Yang kedua, barang siapa yang mengakui cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tidak cinta pada ulama dan fakir-fakir miskin. Yang ketiga, barang siapa yang mengakui takut pada neraka namun tidak ingin meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat, barang siapa yang mengakui cinta pada Allah namun masih mengeluh dengan musibah yang menimpanya. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya cintai, cinta kepada Allah tidak akan lepas dengan cinta kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bohong besar bagi seseorang yang menyatakan cinta kepada Allah namun tidak dengan Rasulnya. Cinta kepada Allah diawali dengan iman kepadanya. Orang-orang tidak beriman tidak akan cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman akan sangat cinta mati kepada Allah. Dia akan menjadikan Allah sebagai cinta utamanya, tidak ada cinta lain selain cinta kepadanya. Dan jika ia mencintai yang lain selain cinta kepada Allah,
cinta kepada Allah. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita bisa cinta kepada Allah? Adakah tanda-tanda di diri kita yang membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah? Dalam kitab Al-Muntaha disebutkan bahwa bukti kebenaran cinta ada 3. Yang pertama, ia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Yang kedua, ia lebih memilih majelis kekasihnya daripada majelis orang lain. Yang ketiga, ia lebih memilih ridha kekasihnya daripada ridha orang lain. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat sekalian, sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah adalah dengan senantiasa berzikir dan mengingat namanya kapanpun dan dimanapun kita berada. Jika kita ingin mengawali sesuatu, maka awalilah dengan bacaan basmalah. Dan jika kita sudah selesai melakukan sesuatu, maka tutuplah dengan bacaan hamdalah. Pendek kata, hati dan lisan tidak akan pernah lengah dalam menyebut asma-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan saya kali ini dalam rangka cinta kepada Allah. Semoga yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua agar kita dapat menambahkan cinta kepada Allah. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak benar karena saya masih dalam tahap belajar. Sebelum saya turun dari panggung ini, saya ingin berpantun. Pagi hari sarapan roti,